teman-teman gue itu makin lama mengerucut gitu. Mengerucut dalam artinya tuh jadi tambah sedikit gitu, karena kan gue memfilter oh siapa yang jadi teman-teman gue. Kita juga bisa mengkategorikan mana yang teman, mana yang sekedarnya aja, mana yang sahabat. Salam dari Bayan. Yang baru mampir di channel Yunet, kenalin dulu, gue Manyul. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini gue mau bercerita tentang pengalaman ini ya, reuni gengs ya. Siapa di antara kalian, ayo, yang pernah ikutan reunian sekolah gitu kan? Pasti punya kesan-kesan tersendiri untuk kalian ya. Begitu juga Ekebo gitu kan. Dulu waktu gue di Indonesia, waktu gue masih di Jakarta, gue nggak terlalu peduli banget gitu kan yang namanya reuni, temen-temen sekolah ketemu gitu. Gue tuh nggak terlalu yang exciting banget gitu kan. Nah, setelah gue tinggal di Jerman gitu kan, mulai ada perasaan, gue kangen nih sama teman-teman SMA gue gitu kan, teman sekolah gue, teman SMP, teman SD gitu, pokoknya teman sekolah lah, intinya seperti itu gitu kan. Gue mulailah mencari-cari tahu gitu kan lewat Facebook, gue temenan sama si ini udahlah ya, akhirnya merembet lah ya, akhirnya kita mempunyai suatu kayak grup gitu kan di WhatsApp gitu kan. Gue tuh memang paling suka gengs kalau gimana ya, ngomongin tuh masa lalu, karena otak gue tuh masih inget semua gitu kan, apalagi terlepas dia itu pernah jadi sahabat gue gitu kan, itu gue tuh memori tentang dia itu gue selalu inget gitu kan. Gue tuh buat gue pribadi, this is just for fun gitu lah ya, buat gue tuh just for fun lah gitu kan. Gue tuh pure seneng gitu kan ketemu lulu orang gitu kan, tanpa bermaksud menjadi sombong, enggak banget gue seperti itu. Meskipun yang notabene gue tinggal di luar, mungkin ya yang mereka bilang tuh berpikir gue tuh yang sombong ataupun nggak mau kenal orang gitu. Sekalinya mereka gue sapa gitu kan, mulailah mereka bilang ternyata gue nggak sombong ini. Gue bilang gue tuh memang gue masih seperti Yuni yang dulu. Gue bilang gue masih suka ngakak, gue masih suka banyo sama orang, gue masih inget sama si ini sama si ini. Kalau lo ceritain masalah lalu gue yang exciting pengen denger gitu, gue tuh seperti itu gitu. Jadi gue nggak ada yang merubah gue jadi yang bagaimana gitu. Gue mau gitu kan, gue mau nanti kalau gue balik ke Indonesia kita kumpul-kumpul gitu, kita ngomongin tuh masalah-masalah lalu kayak gini. Gue tuh suka ya kan, sambil minum ya gengnya, haus. Ya udah, singkat cerita, akhirnya kita ketemuan lah ya waktu reunian itu gitu kan. Nah ada satu orang gitu, gue gimana ya, gue tuh ngeliat temen gue itu, liat teman-teman gue lah ya waktu ketemu reuni itu, mereka tuh kayak orang mau kondangan gitu ya, kayak orang mau kondangan semua gitu kan. Sementara mereka ngeliat gue tuh yang agak-agak gimana gitu ya, mereka pikir lu tuh tinggal di luar negeri gitu kan, lu masih kayak begini aja, masih hidung pesek gitu kan, terus kulit juga coklat gitu kan, nggak seperti ekspektasi mereka yang putih. Terus gue bagaimana gitu kan, lu tahu apa yang gue kenain? Gue cuma pakai celana belah, celana lepis yang sobek-sobek sama kaos ya kan, gue kucuk-kucuk aja sama bawa tas, bawa anak gue mah asli nyantai gitu kan, karena emang gue mau kondangan gitu kan. Ya udah, mereka ngeliat gue tuh ya, jadi bagi kata gue, aduh kok oke, gue tuh membawa diri gue jadi nggak baper gitu. Gue mencoba untuk ya ngapain gue harus gue tahu tempat dong, gue bilang gitu. Masa cuma sekelas nongkrong buat makan di waktu itu di apa ya, kayaknya di salah satu mall lah gitu kan, masa gue harus pakai yang ekstrim, harus bagaimana gitu. Gue ngeliat keadaan juga, kecuali kalau gue nongkrong di Senayan, gue gituin kan. Nah lu udah kayak mau kondangan ya semua ya pakaiannya ya hebring gitu kan. Jujur gengs, gue tuh
memang udah biasa orang sini gitu ya, kalau ngumpul tuh handphone gue tuh gue nggak otak-atik gitu kan. Emang waktunya kumpul, namanya kita mau kumpul bareng temen gitu kan, mau fun bareng gitu kan, jadi handphone itu gue simpen gitu. Gue nggak, ya selfie sesekali lah, tapi nggak yang sibuk. Bagi gue liat sekeliling gue tuh emak-emaknya tuh buset, aduh udah ngomongnya setinggi awan, nggak takut pada ketabrakan pesawat gitu kan. Gue liatin tuh, wih deh, ini manusia kalau lu memang beneran tajir sih oke gitu kan, dalam hati gue gitu kan. Ilah laguan, udah kayak orang sibuk, udah kayak pada ibu-ibu pejabat gitu kan. Ya kalau memang lu sibuk dan seperti ibu pejabat beneran sih oke gitu lah ya. Kalau kenyataannya tidak sama sekali kan gubrak gitu kan. Ya udah gue bilang temen gue, ya udah itu suruh pesen lah anak-anak gitu kan. Udah pesen tuh ya, udah deh tuh, udah gitu makanan datang gitu kan, ini gue loh yang beli gitu kan, nothing say thank you, nothing gitu kan, cuma oh ya udah makan sendiri gitu kan. Gue ngeliatin kayak begini ya, gue bilang dalam hati gue kayak begini gitu ya. Terus tidak ada satupun diantara mereka yang nanya keadaan gue, nggak ada gitu kan. Udah akhirnya gue mencoba buka omongan, ya kan. Jadi gue baru tahu mereka itu cuma mau ditanya gitu kan. Mungkin gue pikirnya gini loh ya, mungkin ya orang sekarang ya mengkategorikan ya orang cantik itu ya seperti itu, putih, hidung mancung gitu kan, yang kelihatan wow gitu kan. Kalaupun itu pakai KW, mereka tuh tidak akan percaya, nggak matching lah gue sama anak gue gitu. Itu ada aja coy omongan kayak gitu kan. Cuman gue berpikirnya ya udah, mereka jadi terang-terangan gitu kan, ekspektasinya tuh melihat gue tuh tinggal di luar negeri tuh, dengan yang kayak Syahrini mungkin ya, berubah gitu kan, operasi plastik ya sayang coy gitu kan, pitinya sayang, gue punya, cuman suami gue tidak mengizinkan gue seperti itu. Untuk apa? Kecuali kalau gue public figure mungkin ya, dilihat banyak orang gitu kan, nggak penting gitu. Yang penting tuh ini tebel. Dan gue kan memang orangnya ya menilai gitu kan, oke gue seperti ini oke, tapi gue menilai gitu kan. Ya orang memang seneng banget jadi sanjung gitu kan, orang-orang seperti itu tuh seneng banget sanjung gitu kan. Oke, gue bilang ya sama Allah gitu, kalau gue ngerasain temen-temen gue bahagia, gue tuh bilang ya Allah, kapan gue seperti mereka ya Allah. Gue tuh seneng atas kebahagiaan mereka ya Allah. Gue bilang ya Allah, ini bahagia banget ya gue ya, yang mendengarkan aja gue tuh ngerasa tuh bahagia banget ya Allah. Terima kasih untuk yang Allah berikan untuk temen gue ini, dan semoga ini menjadi kebahagiaan gue juga. Itu doa gue seperti itu gitu. Gue jadi kayak memotivasi gitu temen-temen yang buat gue yang sukses kayak begini gitu. Itu jadi motivasi, bukan timbulnya rasa iri gue gitu, yang ini sukses terus gue ngomongin, terus gue nyinyir gitu, di depannya bagus sebentar di belakang ngegedumel gitu. Nauzubillah min zalik. Mungkin hidup gue nggak saya sekarang kali, kayak nggak bersyukur seperti sekarang gitu kalau gue yang punya sifat seperti itu gitu kan. Karena banyak juga sih orang yang seperti itu gitu kan, dan gue juga ngerasain sih, punya temen gitu kan ngeliat gue seperti ini. Yang notabene kita nggak pernah ketemu, lo bayangin aja, dari sekolah gitu nggak pernah ketemu, terus ngeliat gue yang seperti ini gitu kan. Di depan gue sih manis sekali gitu kan, terus di belakang gue buset deh. Ya secara semua orang tuh berproses gitu kan nggak mungkin serta merta gue tiba-tiba hidup enak ya kan. Hidup gue bahagia gue di sini, gue nggak pencitraan loh, gue be yourself. Gue tuh jadi diri gue sendiri, gue seperti ini gitu. Gue tuh nggak ada yang gue tutup-tutupi tuh, insya Allah tidak ada gengs. Jadi gue ya pure gue seperti ini gitu ya, gitu deh gengs. Ini karakter gitu kan, mungkin gue tuh ngomong lagi ke diri gue gitu kan. Gue tidak bermaksud apa-apa sih di saat gue ketemu teman-teman lama gue. Tidak, gue juga nggak mau mereka mengkategorikan gue tuh sombong ataupun bagaimana, enggak. Notabene kita belum pernah ketemu. Jadi buat gue tuh grup-grup seperti ini tuh buat ajang fun aja. Funnya ya gue relax aja, dan gue nggak mau menjadi sesuatu yang berat gitu kan, topik yang berat gitu kan, yang apalagi kalau sampai ngomongin masalah negara, agama, politik,
gue babai lah. Gue sering banget coy yang begitu. Ujung-ujungnya gue kalau ngomongin politik, gue kelar berteman sama gue. Bukan apa, karena ujung-ujungnya gue serang. Karena lebih banyaknya mereka tuh berkelompok dan ujung-ujungnya musuhin gue gitu. Gue lebih bagus kalau kita berteman pure aja, teman kita silaturahmi, udah gue tuh seneng gitu. Apalagi kalau ngomongin masalah yang dulu-dulu gitu kan. Jadi gue mau mencairkan suasana aja gitu, tanpa hal-hal yang tegang. Apalagi kalau memang dulu kita pernah berkonflik atau gimana, gue ngerasa gue nggak punya musuh gitu kan. Ngapain punya musuh-musuh, apalagi itu zaman bahala gitu kan, yang zaman bagaimana gitu kan. Terus sekarang di zaman yang sekarang, you know, yang anymore gitu, itu udah in the past gitu, itu udah yang masa lalu gitu kan. Udah sekarang kita fun-fun aja gitu kan, dengan kehidupan yang realnya kita. Saat kita bawa ke grup, ke room lah ya, itu buat fun gitu. Jadi sesuatu yang buat kita lucu-lucuan gitu, jadi seru gitu loh. Gue nggak mau pembahasan yang terlalu berat-berat, itu gue nggak mau gengs, karena hidup gue udah berat coy. Jangan dikata tinggal di luar negeri nggak berat, everything alone. Lo tuh harus jadi super power di sini. Nggak ada saudara, nggak ada orang tua, nggak ada yang bisa lo andelin tuh, nggak ada. Dan seiringnya usia gue yang tidak muda lagi gengs, jadi teman-teman gue itu makin lama mengerucut gitu. Mengerucut dalam artinya tuh jadi tambah sedikit gitu, karena kan gue memfilter, oh siapa yang jadi teman-teman gue. Apalagi kan kita ini loh, kita ini kan bukan umur-umur 20-an lagi. Mungkin kalau waktu umur-umur 20-an teman gue banyak, karena gue suka nongkrong. Siapapun bisa jadi teman gue. Banyak temen tuh gaul gitu kan, zaman-zaman dulu gengs ya kan. Kalau zaman sekarang mah, aduh lu banyak temen lu jadi banyak musuh, ujung-ujungnya lu diomongin ya kan. Jadi ya seperlunya aja lah. Kita juga bisa mengkategorikan mana yang teman, mana yang sekedarnya aja, mana yang sahabat. Jadi gengnya sekian dulu dari gue ya. See you next time di video gue berikutnya. Bye bye.